Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya informasikan mengenai pedoman penilaian pembelajaran kurikulum tematik ya di pendidikan kesetaraan. Ini sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Jadi penilaian program penilaian ini bukan saya yang menyusun ya, tapi ini sudah ditetapkan dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Latar belakang dari penyusunan penilaian ini yaitu mengenai persoalan dalam pelaksanaan penilaian pada pendidikan kesetaraan ya, baik paket A, B, dan C itu belum dilaksanakan secara prosedural dan terukur sehingga hasilnya diduga penilaian itu belum memiliki nilai yang valid. Itu yang kemarin saya katakan bahwa nilai itu dibuat atau di KKM-kan. Jadi tidak ada proses pembelajaran di dalamnya. Nah, penilaian pendidikan pada pendidikan kesetaraan itu ada 3 ya. Jadi adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik yang pertama. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Jadi ada dari tutor, ada dari lembaga, dan penilaian dari pemerintah. Nah, dalam melaksanakan penilaian itu hasil belajar eh, perlu referensi ya. Oleh karena itu perlu disusun rambu-rambu sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar. Jadi harus ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Ini memang dasar hukumnya seperti ini. Nah, dari tujuannya ini sebenarnya yang paling utama dari homeschooling itu adalah orang tua dalam memahami sistem dan mekanisme penilaian serta hasil rapot hasil ya. Jadi orang tua ini paham mengenai sistem dan mekanisme penilaian dari hasil belajar anaknya. Kemudian sasaran dari penggunaannya ini sendiri itu ada 2. Yang pertama kita harus laporan kepada penilik atau pengawas. Jadi yang kedua itu sasarannya tetap kembali ke orang tua. Ini yang paling utama ya. Yang ini juga sebenarnya penting. Kemudian penilaian hasil belajar pendidikan kesetaraan itu tadi yang ada penilaian dilakukan oleh tutor, yaitu penilaian atas pembelajaran. Terus kemudian ada penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar. Itu dari modul-modul yang telah dikerjakan. Yaitu yang ketiga yaitu penilaian menggunakan acuan kriteria. Nah, ini membandingkan capaian peserta didik dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Jadi hasil penilaiannya itu baik formatif atau summatif tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Jadi setiap peserta didik tuh beda-beda ya penilaiannya dalam penilaiannya formatif atau summatif. Jadi penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Artinya semua indikator itu harus diukur. Hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dan atau yang belum dikuasai peserta didik. Serta untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik itu tersebut. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa program apakah perlu remedial ataukah perlu pengayaan gitu ya. Jadi penilaian ini juga digunakan sebagai umpan balik bagi tutor pendidikan kesetaraan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian, penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, namun yang lebih penting adalah bagaimana mampu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi ingat ya, bukan mengukur hasil belajarnya aja, tapi proses pembelajaran di sini. Kemudian penilaian atas pembelajaran yaitu pada saat setelah proses pembelajaran. Jadi penilaian atas pembelajaran ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, misalnya dinilai dari ujian modul. Kemudian ada lagi penilaian untuk pembelajaran. Ini dilakukan selama proses pembelajaran itu terjadi. Nah,
yaitu contoh-contohnya adalah misalnya pada saat proses pembelajaran itu ada tugas-tugas, tugasan, presentasi, atau kuis, itu masuk dalam kategori penilaian untuk pembelajaran. Kemudian penilaian sebagai pembelajaran. Nah, ini penilaian sebagai hasil pembelajaran ini melibatkan peserta didik lain. Jadi kita bisa mengajak teman-temannya, peserta didik lain untuk menilai dirinya sendiri atau menilai temannya secara jujur. Tapi memang penilaian ini tidak langsung diambil ya, tapi itu sebagai bahan masukan dari kita. Nah, pembelajaran pendidikan kesetaraan itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu tatap muka, bisa tutorial, bisa mandiri terstruktur, atau di dalam jaringan online. Kenapa ada mandiri struktur ya? Artinya itu ada yang membuat mendeskripsikan bahwa mandiri itu ya bebas sudah. Nah, tahu-tahu nanti datang ujian dan kasih kisi-kisi, ngerjain ujian, selesai gitu. Nah, ini yang harus dibenahi. Makanya ini ada mandiri terstruktur. Jadi kapan dia harus mengumpulkan penugasan, kapan dia akan ikut ujian. Tapi tetap proses pembelajaran ya tetap di rumah bersama orang tua. Nah, prinsip penilaian itu sendiri itu harus sahih, reliable, objektif, ya kan, dan adil, terpadu, terbuka. Nah, ini kan banyak ya penilaian ini, menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi semua aspek kompetensi menggunakan teknik penilaian sesuai dengan. Jadi banyak hal yang bisa dinilai ya. Jadi bukan hanya penilaian atas modul aja. Nah, ada sistematis, ada beracuan kriteria, gitu ya, dan akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan ya, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, ataupun hasilnya. Penilaian hasil belajar kurikulum pendidikan kesetaraan ini yaitu dilakukan untuk setiap modul. Jadi peserta didik dinyatakan bisa melanjutkan belajar ke modul selanjutnya jika dinyatakan tuntas belajar modul sebelumnya. Jadi untuk pendidikan yang penilaian akademik ya, penilaian modul yang ada modulnya itu penilaiannya dilakukan di setiap modul. Jadi macam-macam ya penilaian tersebut ya. Kemudian selain ada penilaian modul, juga ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian sikap ini itu penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, baik itu kegiatan dalam akademiknya, pelajaran, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya ada kegiatan di luar itu ya, kegiatan manahan atau itu yang meliputi sikap spiritual dan sosialnya. Yaitu sikap spiritual apa sih? Yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, yaitu ketaatan ibadah. Apakah dia berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan? Apabila dia menemukan kesulitan, apakah dia beristighfar gitu ya? Atau kegiatan-kegiatan spiritual lainnya yang dimasukkan dalam kriteria spiritual. Kemudian ini bisa ditambahkan ya sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial ini dia bisa berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Ini sikap-sikap sosial ya. Nah, untuk teknik penilaian sikapnya itu dilakukan oleh tutor di kelas masing-masing. Jadi termasuk nanti yang mandiri nanti kan ada sesi monitoring untuk menilai sikap ya, termasuk pada saat misalnya monitoring itu dilakukan secara online, Zoom. Ya, dia lihat nanti bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana dia menyapa tutornya, menjawab salam dan sebagainya ya. Itu nanti ada kriteria penilaian yang dilakukan oleh tutor kelas. Nah,
Ini meliputi observasi ya, wawancara, catatan anekdot, nah ini juga masuk dalam penilaian utama. Dalam proses penilaian sikap, yaitu, nah perilaku menonjol sangat baik atau kurang baik, itu yang dimasukkan dalam catatan pendidik. Sementara kalau dia biasa-biasa aja ya termasuk penilaiannya baik. Untuk menambah informasi, tutor pendidikan kesetaraan mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh tutor pendidikan kesetaraan muatan pelajaran lainnya. Jadi dalam setiap pelajaran itu kan ada penilaian sikap. Nah, nanti dirangkum jadi satu nilai itu. Karena dalam penilaian sikap spiritual dan sosial ini kan cuma ada satu penilaian ya. Tidak ada PKN itu penilaian sikapnya gimana. Nah, tapi sebenarnya dalam penerapannya dalam setiap mata pelajaran nanti akan dinilai sikap dan sikap spiritual dan sosialnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang menyangkut pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Nah, untuk mengetahui ketuntasan belajar, penilaian ditunjukkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan ya dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi hasil tes itu didiagnosis, ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik. Ingat, kepada peserta didik ya, sehingga hasil penilaian dapat segera digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran. Jadi penilaian ini nanti untuk perbaikan mutu pelajaran itu nanti. Nah, kemudian teknik penilaian pengetahuan bisa menggunakan tes tulis, bisa menggunakan lisan, atau bisa menggunakan penugasan. Tuh. Nah, untuk tes tulis itu ada tes soal yang jawabannya secara tertulis. Nah, berupa pilihan ganda, nanti ada isian, ada benar salah, menjodohkan, dan uraian. Ini ya standarnya AKM ya. Kemudian ada lagi nanti tes lisan. Tes lisan ini berupa pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan pula. Ya. Jawaban tes lisan dapat berupa kata, frase, kalimat, atau paragraf. Tes lisan bertujuan untuk menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan yang telah diberikan, atau untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, atau kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan atau digunakan untuk mengukur capaian hasil pembelajaran. Nah, kemudian ada lagi penilaian dari penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Nah, tugas dapat dikerjakan baik secara individu ya, maupun kelompok. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya ngambil kelas mandiri, itu tugasnya, oh saya harus mengerjakan tugas ini sendiri. Enggak, bisa jadi kalian mengerjakan tugas ini secara berkelompok, gitu ya, dengan teman-teman secara sesama mandiri misalnya gitu ya. Itu bikin aja kelompok belajar sendiri untuk mengerjakan penugasan-penugasan ini. Jadi supaya tidak berat ya, kayak kita sekolah dulu lah, ada kelompok belajar gitu ya, ngerjain PR gitu ya, ngerjain PR bareng teman-temannya. Nah itu seperti itu ya, penugasan ini seperti PR ya. Nah ini disesuaikan dengan karakteristik tugas yang diberikan. Nah dilakukan di SKB PKBM, di rumah, dan di luar SKB atau PKBM ya. Jadi ini penugasan ini bebas ya, bisa dilakukan di PKBM, dikerjain bersama-sama di sini, dibahas sama-sama, atau dikerjakan di rumah sendiri, atau di luar PKBM, atau ada kelompok belajar tertentu ya. Tuh. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar
aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Tidak semua kompetensi dapat diukur dengan penilaian kinerja, penilaian proyek, atau portofolio. Nah, penguasaan keterampilan ini digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya. Jadi intinya itu di situ. Dalam kehidupan sesungguhnya di dunia nyata. Untuk penilaian kinerja itu melakukan tugas situasi sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Ini mungkin levelnya sudah vokasional ya, yang untuk SMP ya. Nah ini termasuk penilaian proyek ini untuk SMP. Untuk paket A itu penilaian keterampilan itu bersifat okupasional, yaitu dia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri ya, misalnya bisa menyapu, bisa memasak nasi, dan bisa membersihkan tempat tidur gitu ya. Itu sifat-sifat ininya. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan ya, yaitu kemampuan pengelolaan. Nah ini untuk yang untuk yang tingkatan SMP. Topik mencari informasi, waktu, pengumpulan data, ini kan yang sudah SMP, SMA ya. Nih. Nah, kemudian ada lagi penilaian tentang portofolio. Nah, portofolio itu apa sih? Yaitu kumpulan dokumen atau teknik penilaian. Prestasi belajar, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu bersifat reflektif, integratif ya dalam kurun waktu tertentu pada akhir periode. Portofolio diserahkan kepada tutor pendidikan kesetaraan itu dan orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Jadi ada juga penilaian dari portofolio. Portofolio itu penting loh ya. Jadi kalau mungkin anaknya lemah di akademik, setidaknya dia punya penilaian-penilaian yang lain yang bisa diukur. Nah, dalam kurikulum 2013, dokumen portofolio dapat digunakan sebagai salah satu bahan penilaian untuk kompetensi keterampilan ya. Nah, hasil penilaian portofolio bersama dengan penilaian yang lain itu dipertimbangkan untuk pengisian rapot. Ya, jadi ini bisa dipertimbangkan untuk pengisian rapot. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa dimasukkan dalam penilaian rapot. Itu. Hasil yang perlu diperhatikan dan jadikan panduan penggunaan portofolio yaitu karyanya itu harus asli dari peserta didik ya, bukan plagiat. Kemudian ada saling percayalah antara tutor dan peserta didik. Itu. Kerahasiaan bersama antara tutor, pendidikan kesetaraan dan peserta didik. Milik bersama antara peserta didik dan tutor pendidikan kesetaraan. Ya, terus ada kepuasan hasilnya yang terbaik yang diberikan ya. Jadi portofolio itu hasil yang terbaik yang bisa kalian storekan ya ke satuan pendidikan. Terus ada kesesuaian, penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio itu menerapkan prinsip proses dan hasil. Ya. Penilaian dan pembelajaran, yaitu penilaian portofolio merupakan hasil yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ini untuk mengukur ya kelebihan dan kekurangan peserta didik. Bentuk portofolio itu sendiri itu bisa berupa buku ukuran besar atau lapbook atau mungkin kayak inilah kayak buku A3 lah gitu ya. Nah, ini nanti dimasukkan berbagai hasil karya terkait produk, seni, gambar, kerjaan tangan dan sebagainya di dalam buku tersebut. Ini di foto kali ya. Atau juga album berisi foto, video, atau audio. Stop mark bantek berisi tugas-tugas, yaitu tulisan karangan, catatan, dan sebagainya. Atau buku peserta didik yang disusun berdasarkan kurikulum 2013. Nah, akhirnya kalau misalnya nggak ada portofolio yang mumpuni, ya terakhir juga menggunakan buku kurikulum 2013 yang sudah dikerjakan penugasan. Nah, ini untuk teknisnya pelaksanaan penilaian itu nanti akan bisa dipelajarin sendiri. Demikian informasi tentang pedoman penilaian di kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.